Halo, selamat sore Tribuners. Apa kabar Anda pada sore hari ini? Dan senang sekali Noris sore hari ini kembali menyapa Tribuners selama 30 menit ke depan dengan dalam acara ngobrol seru, dan tema kita pada sore hari ini yaitu pemutakhiran data pemilih. Untuk membahasnya lebih jauh, Tribuners sudah hadir bersama dengan Tribuners ini di studio. Ada Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU DIY Bapak Wawan Budianto. Dan Tribuners, acara pada sore hari ini ditayangkan secara live melalui 3 kanal, pertama dari YouTube, kemudian dari Facebook dan juga Instagram Tribun Jogja. Dan bagi Tribuners yang memiliki pertanyaan seputar topik kita pada sore hari ini, silahkan untuk bertanya, tinggalkan saja di kolom komentar, nanti akan dijawab secara langsung bersama dengan Pak Wawan, dan kita akan menyapa Pak Wawan dulu. Selamat sore Pak Wawan. Selamat sore Mbak Nori. Sehat Pak Wawan? Alhamdulillah. Oke, Pak Wawan, ini kan pilkada serentak ini kan nanti 9 Desember 2020 Pak ya. Nah, tahapan yang saat ini tengah berlangsung ini apa ini Pak? Iya, secara umum ada 2 agenda tahapan penyelenggaraan pemilihan 2020 ini. Yang pertama, ini adalah masih proses verifikasi administrasi ya, untuk dukungan calon perseorangan. Namun dari 3 kabupaten di DIY yang menyelenggarakan pemilihan, hanya ada di Kabupaten Gunung Kidul saja yang ada bakal pasangan calon perseorangan yang harus dilakukan verifikasi administrasi perbaikan. Kemudian tahapan yang berikutnya yaitu tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Saat ini tahapan pemutakhiran daftar pemilih sudah memasuki masa atau tahap pencocokan dan penelitian, atau kalau biasa kita kenal dengan coklit. Ya. Coklit itu pencocokan dan penelitian. Apa itu pencocokan dan penelitian? Pencocokan dan penelitian adalah mencocokkan data dan meneliti data-data yang ada di dalam daftar pemilih itu apakah sudah sesuai dengan elemen data yang dimiliki oleh pemilih atau belum, sehingga memang tahapan coklit ini menjadi tahapan yang mendasar, yang penting, yang perlu dilakukan agar nanti daftar pemilih yang kita susun itu menjadi daftar pemilih yang termutakhirkan, yang akurat dan komprehensif. Artinya semua yang memiliki hak pilih tercatat dalam daftar pemilih. Oke. Untuk proses verifikasi administrasi yang berlangsung di Gunung Kidul nih Pak ya, ini sampai kapan ini Pak? Ini kan sudah mulai sejak beberapa hari yang lalu ya, akan selesai nanti di Agustus tanggal 3 ya. Itu kan pemeriksaan dokumen berupa dukungan yang tertuang di dalam formulir B1 dan BB1 yang dilampiri dengan KTP pendukung itu. Nah, nanti setelah itu akan dilakukan, setelah selesai verifikasi administrasi baru dilakukan verifikasi faktual yang mendatangi pendukung secara langsung, ditanya apakah yang bersangkutan mendukung atau tidak. Ini yang terkait dengan verifikasi calon perseorangan. Kalau terkait dengan pemutakhiran data pemilih nih Pak, itu prosesnya berlangsung dari kapan sampai kapan ini Pak? Iya, untuk tahapan coklit ini saya sudah mulai sejak 15 Juli yang lalu dan akan berakhir pada tanggal 13 Agustus yang akan datang. Nah, ini kan tinggal beberapa waktu lagi ya. Kita sudah masuk di bulan Agustus ini. Sebenarnya tujuan dari coklit ini sendiri Pak, apa sih Pak? Dan kenapa ini perlu dilakukan coklit ini Pak? Iya, sebagaimana saya sampaikan tadi, coklit itu kan mencocokkan ya elemen-elemen data yang tertuang di dalam daftar pemilih tadi dengan kondisi real pemilih tersebut. Ya, penelitian itu berarti melihat detail secara rinci apakah elemen-elemen data itu sudah benar atau belum. Nah, fungsinya tentu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pertama calon pemilih yang sudah memenuhi syarat itu nanti sudah terdaftar di dalam daftar pemilih. Kemudian yang kedua tentu agar pemutakhiran daftar pemilih atau pencocokan penelitian ini menghasilkan daftar pemilih yang valid, yang akurat. Ya. Kenapa penting untuk
akurasi daftar pemilih itu atau validitas daftar pemilih itu menjadi penting karena tentu satu, daftar pemilih itu nanti akan digunakan sebagai dasar atau bahan KPU kabupaten khususnya yang menyelenggarakan pemilihan ini untuk pengadaan logistik, menyediakan logistik untuk melayani pemilih dalam menggunakan hak pilih. Kemudian yang kedua, dengan akurasi daftar pemilih yang akurat, dengan daftar pemilih yang akurat, itu akan bisa memetakan strategi sosialisasi. Karena nanti di situ juga akan terlihat berapa jumlah kawan-kawan penyandang disabilitas dan jenis disabilitasnya apa. Itu kan juga akan menentukan strategi sosialisasinya, bagaimana kemudian kita melakukan sosialisasi kepada kawan-kawan penyandang disabilitas sesuai dengan jenis kecacatannya itu. Kemudian yang ketiga tentu ini penting ya, daftar pemilih kenapa perlu menjadi daftar pemilih yang akurat, kaitannya dengan kalau ini kan lebih domainnya ada di peserta pemilihan. Mereka membutuhkan daftar pemilih yang akurat dalam rangka menyiapkan strategi kampanye, menyiapkan strategi pemenangan bagi pasangan calon yang diusung oleh mereka. Sehingga daftar pemilih yang akurat, yang komprehensif, yang termutakhirkan ini menjadi penting tidak hanya bagi kami penyelenggara pemilu, namun juga penting bagi peserta pemilu pemilihan hal ini. Nah, ini Pak tadi kan dikatakan sudah sesuai atau belum dengan pemilih dengan adanya coklat tadi. Nah, bagaimana jika nantinya itu belum sesuai nanti? Apakah ada tahapan selanjutnya kah atau seperti apa Pak? Iya, penyusunan daftar pemilih ini melalui tahapan yang cukup panjang ya. Mulai dari penyiapan formulir yang akan digunakan untuk coklit, kemudian coklit, nanti penyusunan DPS, kemudian DPS diumumkan, kemudian dilakukan perbaikan DPS. Nah, setelah melalui proses perbaikan DPS nanti baru ditetapkan menjadi DPT. Jadi cukup panjang step-stepnya sampai ke kurang lebih sampai bulan September ya nanti ya. Jadi rangkaian penyusunan daftar pemilih atau pemutakhiran daftar pemilih ini masih cukup panjang sehingga memang diharapkan partisipasi dari semua pihak baik dari pemilih langsung maupun dari peserta pemilu nanti bisa memberikan kontribusi agar daftar pemilih ini menjadi daftar pemilih yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak Wawan. Nah, Pak Wawan, sebenarnya siapa sih Pak nih yang perlu dilakukan oleh di coklit ini? Siapa ini Pak? Iya, kalau kegiatan coklit pilkada atau pemilihan itu tentu para pemilih yang sudah memenuhi syarat atau WNI yang memenuhi syarat berusia 17 tahun pada saat atau genap berusia 17 tahun pada saat hari H nanti pada 9 Desember ya. Kemudian atau kalau belum genap 17 tahun itu pernah kawin gitu ya. Rasanya gitu ya. Atau sudah kawin ya, bukan nikah gitu ya. Karena undang-undang yang digunakan adalah undang-undang perkawinan ini. Sehingga itu menjadi syarat menjadi pemilih. Jadi setiap warga negara yang dari sisi usia itu genap 17 tahun pada saat pemungutan suara atau kalau belum 17 tahun, genap 17 tahun namun sudah pernah kawin gitu ya. Kemudian yang berikutnya warga negara tersebut harus berdomisili di daerah pemilihan dan dibuktikan dengan dokumen berupa KTP. Jadi kalau misalnya yang pemilihan saat ini kan Kabupaten Kidul, Bantul, dan Sleman, maka konsekuensinya adalah warga di 3 kabupaten tersebut yang akan dicoklit sebagai pemilih di pemilihan 2020 untuk yang di wilayah DIY. Sementara bagi warga berKTP L kota maupun Kulon Progo untuk di 2020 ini memang tidak dilakukan coklit karena untuk pemilihan ini tidak dilakukan.